Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah al-mustafa al-mukhtar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nuril anwar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mari dulu kita istighfar sebagaimana biasa, menambah semangat kita, mendorong hati kita agar dia menjadi khusyuk menerima pelajaran ta'lim kita malam ini. Astaghfirullah wal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi'ni rizqan thayyiban wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terima kasih. Kita malam hari ini kebetulan, bukan kebetulan sih, memang sudah tepat, sudah dirancang oleh Allah, bukan kebetulan, tanggal 15 Rajab malam ini, 15 Rajab tahun 1445 Hijriah. Kalau Masihinya atau miladiannya tanggal 27 Januari 2023. Jadi kita sudah berada pada pertengahan Rajab. Nah, kalau para orang-orang saleh itu kalau mendengar bulan Rajab ini itu luar biasa. Karena ada bulan berikutnya, bulan apa? Sya'ban. Berikutnya bulan apa? 3 bulan berturut itu sudah mereka itu makin sibuk sudah. Jadi seolah-olah itu nggak ada lagi, dunia selesai. Mereka ketiga bulan ini, karena 3 bulan ini memang disebut oleh Rasulullah. Pertama, bulan Rajab, Rasul mengatakan apa? Ar-Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulan Allah. Itu rahasia itu gimana? Bulan Allah. Wa Sya'ban asyahri, kata Rasul. Kalau Sya'ban bulan aku, Rajab Allah, Sya'ban bulan Ramadan, syahrul ummati, bulan umat. Luar biasa. Sampai hari ini, sampai malam ini, saya mencoba menggali, dan para ulama juga pernah membahas, nggak sampai. Tapi biarlah, Rasulullah mengatakan itu tentu bukan menurut pikiran beliau ya. Beliau mengucapkan sesuatu itu dari wahyu Allah. Sesuai dengan firman Allah, kalau Rasul berucap, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Mereka tidak bicara menghawa nafsunya, tidak. Apa yang terasa ngomong, tidak kayak kita manusia biasa. Tapi itu adalah wahyu dari semua Rasul. Baik, jadi kita sengaja mengambil tema judul, itu membahas paling tidak kurang lebih setengah jam atau lebih ya menjelang Isya, kita coba mengupas
karena kebetulan kita berada pada bulan Rajab, maka kita membahas kandungan sedikit kandungan hakikat yang terdalam saja dalam bulan Rajab. Jadi seolah-olah kita Majlis Al-Hikmah ini juga ikut memperingati bulan Allah. Adapun nanti ada cara lain itu terserah. Tapi kita Jamaah Al-Hikmah sudah lebih dahulu membahas tentang Rajab. Alhamdulillah. Dan kebetulan ini Pak Ahmad ini memang luar biasa. Pas judul bahas ini dia hadir di sini. Tadinya kali itu rezeki dia kan. Dan nanti besok nggak ada lagi itu selesai. Ini bisa dijadikan wawasan ilmu pengetahuan. Itulah rahasia Allah. Selama ini sibuk, entah sibuk apa, mungkin nggak ada waktu untuk majlis taklim. Tapi saya sering katakan kurang ujian Allah, lebih ujian, miskin ujian Allah, kaya ujian Allah, berpangkat jabatan ujian Allah, pegawai biasa semua ujian dari situ. Nah tergantung kita menghadapi itu, lulus kan tidak kan gitu kan. Jadi kerja itu kerja sibuk-sibuk juga itu ujian. Ya, orang berjual di pasar nggak laku-laku dia punya jualan. Walaupun dibentang itu sama-sama barangnya ini kunyit, ini cabai, ini kol, ini lobak sama. Yang sini kok laris, ini kosong. Padahal sama, harga sama, barangnya sama. Ya kan? Itu jangan menyesal. Yang belum laku jangan salahkan hari atau salahkan apa. Jangan. Itu nanti Allah perhatikan. Wallahu yaqdiru liman yasha. Allah mengatur yang terbaik. Jadi alhamdulillah Pak Ahmad sekarang udah lulus ujiannya. Artinya di mana dia diuji oleh Allah, banyak orang makan minum laris dia punya itu ujian aja nggak sempat lagi dia kemana-mana. Tadi dikatakan sendiri. Alhamdulillah. Baik tuh. Rujukan kita sebagaimana biasa itu jelas surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ayat pertama atau disebut dengan Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu satu rujukan kita. Karena majlis Al-Quran kita tidak bisa lepas daripada bahas Al-Quran. Surat Al-Isra ayat pertama. Yang kedua mungkin ada surah An-Najm. An-Najmi ya. An-Najm. An-Najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kazabal wa dari Al-Isra. Waalaikumsalam Masya Allah. Kalau sebuah ini itu tiap malam Sabtu satu malam luar biasa. Ya? Nah, baik. Jadi itu sumbernya tadi. Dan kebetulan hanya kita kemukakan itu yang pertama Al-Isra ayat yang pertama dan surat An-Najm. Ayat kedua-duanya itu dan surat kedua-duanya itu membicarakan tentang dalamnya hakikat Rajab ini. Yang kebetulan tadi kita sudah singgung, kebetulan kita berada pada tanggal 15 Rajab. Jadi yang mulbit ya, saat nusaun tadi kan hari ini siapa? Ada? Kemarin? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Yang mulbit ya tanggal 13, 14, 15, 12 tengah Rajab. Ya, kalau yang tua-tua ini lakukan lah, kemana deh kita? Puasa sunnah, apalagi puasa Rajab ini, puasa nanti Syaban juga demikian. Ya. Kalau tidak bisa, paling tidak Senin Kamis, misalkannya mana deh. Oke. Jadi ini kita tadi sudah kita singgung mengenai Isra wal Mi'raj itu dua penggal kata.
Isra, Mi'raj. Isra, Mi'raj. Itu paling tidak dalam bulan Rajab ini kita akan mencoba ya, nanti sampai tidak sampainya bahasanya nanti kita lanjutkan besok di Masjid Al-Islah ya. Sekarang di masjid juga banyak yang datang, tanggal 2 di sini, alhamdulillah makin mantap dia. Jadi tadi kita sudah bilang Pak Nanyang, jadi ini Pak RT, ini Pak Supri, ini Masjid Al-Hikmah pertama memperingati Isra wal Mi'raj luar biasa, dan dihadiri pula oleh ketua DKM pertama ini. Sudah 6 bulan saum puasa nggak hadir sini, anak Pak Hadi yang hadir dengan Pak Uji. Memang saya begitulah, tapi saya tidak pernah patah semangat karena dari awal sudah 2,5 jam lah Ibu Bapak janji di sini 2,5 jam. Kalau nggak macet, kalau macet 3 jam. Tapi ya begitu, karena yang luar biasa. Majelis taklim itu penceramah, pendakwah luar biasa. Langkahnya itu tidak itu. Nah itu aja yang dia. Baik. Tadi pada poin 3 ya yang kita bahas malam ini dalam surat Al-Isra ayat 1 dan An-Najm ayat 1 sampai 13. Tadi sudah kita bacakan. Baik. Yang pertama peristiwa perjalanan itu sendiri. Perjalanan itu ada 2. Perjalanan planet 2 planet itu. Planet bumi dan planet langit. Apa maksudnya? Planet bumi itu yang beliau itu mengadakan perjalanan itu namanya apa? Isra. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu planet bumi itu. Itu peristiwa pertama itu. Jadi kita sebut dengan perjalanan 2 planet. Bumi dan langit. Dari Al-Aqsa ke Sidratil itu namanya apa? Mi'raj. Kita mulai itu. Kenapa kita kaji ini dan kenapa kita bicarakan luar biasa? Tidak bisa kita, kalau kita lihat peristiwa itu, memang kalau dengan akal nggak masuk akal. Masa yang Masjidil Haram saja di Mekah, di suatu jazirah Arab di Mekah, nanti pergi ke Palestina yang begitu jauh, dengan pesawat saja itu sampai 1 jam sampai 2 jam. Mekah ke Palestina paling cepat 1 jam. Tapi ini tidak. Perjalanan itu planet bumi Isra dan sampai ke planet langit yaitu ke Sidratul Muntaha yang tadi dalam sekarangnya dikatakan itu perjalanan tidak sampai setengah malam. Jadi mulai malam tiba lailan, besok sebelum subuh sudah sampai lagi di tempat semula. Nah, itu dinamakan peristiwa yang luar biasa. Makanya dikatakan itu semacam mukjizat Rasul. Salah satu di antara mukjizat Rasulullah adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Apalagi kalau kita bahas satu persatu peristiwa apa yang beliau alami dalam kisahnya itu, nggak selesai 1 bulan membicarakan peristiwa Isra saja. Dari jalan pertama, keluar pertama, kendaraannya bagaimana, siapa temannya, jangan siapa bertemu di perjalanan dengan Nabi siapa, Rasulullah apa dilakukan, itu tidak sampai kita bahas seperti itu. Begitu luar biasanya. Kalau kita bahas satu persatu perjalanan Rasulullah, sepanjang perjalanan itu kita tidak bisa. Masya Allah, yang luar biasa. Baik. Jadi Bapak Ibu, yang tadi disebutkan dengan Isra dan Mi'raj itu suatu tempat yang boleh dikatakan tidak bisa dibayangkan. Sidratul Muntaha. Ya, dalam ayat tadi apa dibacakan itu dalam An-Najm siapa mendengar? Coba dibaca lagi tadi. Jadi, allamahu syadidul quwa Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang tertinggi, gak ada lagi.
Sehingga namanya Sidratul Muntaha, satu dinding batas yang terakhir. Allah alam. Saya tinggi juga tidak tahu itu terakhir. Muntaha itu artinya terakhir, Sidratul. Dan di samping itu ada surga. Surga apa namanya? Surga apa namanya? Eta ayat di ayat eta. Surga no? Sanes kedaus. Sok dibaca. Kumaha ti jamaah teh. Tamat baca. Dosa saya baca. Allamahu syadidul quwa. Zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qabasawni aw adna fa auha ila 'abdi ma kazabal fuadu marra afatumaru ala ma yara laqad ra'u nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Surga apa? Surga apa? Ma'wa. Sana sedikit daus. Nah, daus itu di sana ada ujang daus di sana. Jannatul Ma'wa, surga. Surga Jannatul Ma'wa. Jannatul Firdaus mana ada surga itu. Berapa surga? 7. Neraka? Ya. Kalau mungkin di jamaah itu panjang tuh hafal itu. 7 surga, 6 neraka. Oke, baik. Indah Jannatul Ma'wa. Itu peristiwa perjalanan. Itu satu. Yang kedua kita bahas itu apa? Yaitu isi dan maksud perjalanan itu sendiri. Kenapa Allah memperjalankan? Karena kalimat itu apa? Subhanallazi asra. Bahasa Arab asra itu memperjalankan. Jadi bukan beliau yang berjalan. Beliau dijalankan, Kalau Sarah itu berjalan sendiri. Kalau Asra diperjalankan, ada yang menjalankan. Itu bedanya. Mana kalimat ayat itu Subhanallazi asra bi'abdi. Amat suci Allah yang memperjalankan. Jadi kalau ada orang bertanya, tadi luar biasa sekali Rasulullah. Mulai dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai ke langit yang tak lapis keberapa, di terakhir bersama planet bumi, planet langit, terlampaui, sepertiga malam selesai. Kembali lagi. Luar biasa. Kenapa kok bisa? Nah, karena itu mukjizat, beliau bukan berjalan, tapi sama dengan semut sini. Saya di sini misalnya, ya habis makan apa tadi yang manis-manis, masuk semut dalam kantong saya, 1 atau 2 ekor. Besok saya naik pesawat ke Medan. Besoknya 1 malam 2 ekor semut berjalan dari mana? Dari Cikadut ke Medan. Kok bisa? Dia bukan berjalan, tapi diperjalankan, dibawa oleh kantong saya. Kira-kira itulah gambaran asra. Jadi itu mukjizat, tidak lagi bisa kita pikirkan dengan pikiran. Apa itu? Kenapa perjalanan itu diperlakukan? Nah, khusus perjalanan itu satu-satunya perjalanan itu dimaksudkan oleh Allah. Allah memerintahkan perjalanan dan di jalan orang dipanggil untuk apa? Menghadap Allah. Menghadap Allah. Mengapa dipanggil untuk menghadap? Ada satu perintah. Perintah apa? Satu-satunya ibadah yang wajib di dalam rukun Islam, satu-satunya yang Allah perintah menghadap Allah, menghadap aku akan berikan perintah. Hanya salat. Puasa? Mantap. Tidak. Zakat? Enggak. Yang lain tidak. Hanya salat saja. Itu satu yang perintah yang khusus oleh Allah. Salah satu daripada min arkan Islam, daripada Allah menghadap salat, dijemput langsung oleh Rasulullah ke hadapan Allah SWT.
Bahkan perintah, begitu perintah itu diterima, ya langsung praktek. Langsung apa? Langsung. Bapak Ibu, saya katakan praktek itu pernah nggak Ibu dengar salawat tarhim? Salawat tarhim yang dibaca sebelum azan itu. Siapa yang hafal? Salatu wassalamu alaik. Ya ada ya? Pernah dengar? Ya. Ini ceritanya ini salawat itu yang diharapkan. Di mana dibesarkan? Masalah dan menurut salawat ini yang dibaca watakab dan pesannya kullu mamfis samawat bantal imam. Salawat itu memberikan makna
Begitu selesai perintah ibadah salat, beliau langsung mengerjakan salat sesuai dengan perintah Allah, petunjuk Allah. Langsung membawa mendirikan salat. Di situ semua penduduk langit kecuali bumi jadi makmum di belakang. Paham ini? Masya Allah, semua penghuni langit. Fasalla kullu man fis sama wal anta imam. Semua penghuni langit jadi makmum di belakang oleh imam. Di situ di muntaha itu. Jadi kalau saya melihat sejarah ini, ternyata perintah salat diberikan kepada saya kepada Rasulullah, langsung beliau praktek. Sejak itulah mulai salat diwajibkan. Beliau memimpin salat, di belakangnya makmum para penduduk daripada langit bumi ya. Karena beliau tidak berada di itu maknanya wa taqaddam salat fasalla kullu man fis sama wa anta imam. Jadi beliau sehingga dalam perjalanan itu kan pernah berapa bacaan salat yang dialog antara Rasulullah dengan Allah itu dikembangkan dan dipraktekkan dalam tahiyat awal dan tahiyat awal dan tahiyat. Coba apa itu tahiyat? Bacaan tahiyat kenal? Titik itu. Begitu beliau menghadap di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, sama dengan kisah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkanlah engkau kepada aku secara jelas, sehingga aku makin yakin. Ya Allah, kata Musa kepada Allah, bagaimana rupa engkau? Kata Allah, enggak bisa engkau Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Tapi kalau ingin juga engkau tahu melihat aku, pergi engkau ke Bukit Tursina, nanti lihat di situ. Begitu dia pergi, gempar itu seperti terbongkar itu bukit gunung itu, menggeger Nabi Musa. Masih itu Allah, kata Allah itulah. Ini juga begitu berhadap dengan Sidratul Muntaha, malaikat pengawal Jibril lepas, disuruh Rasulullah sendiri. Ya Rasulullah, aku tidak boleh ikut lagi, silakan antum berjalan sendiri. Beliau berjalan di Rafraf dan Sidratul Muntaha tersungkur. Begitu tersungkur, beliau baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Stop. Jawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawablah Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Begitu malaikat-malaikat di Rafdam dari arah itu melihat, Masya Allah. Karena ada hijab, hanya dilihat di belakang hijab, seolah-olah katakanlah itu kagum ya. Begitu Rasulullah diperlakukan oleh Allah. Dengan kagum terucap. Apa terucap? Ini sudah pernah dulu disampaikan, tapi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah ini di sini. Jadi kalau bapak ibu yang mengerjakan salat, begitu baca tahiyat, baik awal maupun tahiyat akhir, bayangkan dan ingatlah bapak ibu mulai malam ini bahwa bapak ibu berhadapan dengan Allah. Dan itu dilakukan dan dipraktekkan, dialami oleh Rasulullah ketika beliau malam Isra wal Mi'raj. Bisa gini, bisa sampai di situ, bisa sampai di situ ibu menghayati bacaan itu. Itu duduk, ya. Ya. Ya Allah dengan Nabi Muhammad. Ya. Ya.
Ya, itu kan begini. Penjelasan dan peristiwa ini itu kan diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang dekat, pada keluarganya yang dialami. Begitu Allah menyampaikan kepada kita. Itu Rasulullah mengerti dan dengar itu. Tapi karena wahyu Allah tidak berlafaz, tidak bersuara, langsung kepada roh Rasulullah. Ini rahasia Allah. Tapi maksud daripada peristiwa itu mengungkapkan bahwa Allah menjawab salam dan hormat Rasulullah dengan bersalam kepada mereka. Karena Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Suara Allah seperti itu yang didengar oleh Rasulullah. Yang didengar oleh Rasulullah. Makanya beliau namakan hadis kudusi langsung tanpa perantaraan Jibril, tidak lagi. Beliau kembali, beliau terangkan bahwa peristiwa itu aku alami gini-gini. Beliau menceritakan itu dengan hadis kudusi yang beliau alami. Yang begitu peristiwa itu diceritakan oleh Rasulullah, diulang kembali dengan ungkapan beliau. Bukan ungkapan beliau itu bukan seperti ungkapan Allah, tapi yang beliau dengar begitu beliau mengucapkan at-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, hormat kepada Engkau ya Allah, aku tunduk kepada Engkau ya Allah, hormat thayyibatul lillah. Allah mendengar itu, beliau menjawab dengan karena Allah mengatakan aku bersalawat kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan. Jadi kalimat itu kalimat Allah yang diungkapkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya, tapi ada diadakan dialognya begitu. Tapi jangan dibayangkan bahwa kalimat itu Allah suaranya seperti itu, tidak boleh. Itulah makanya dibatasi. Jadi ini dalam mengaji dengan saya, kalau pengajiannya itu juga jangan dibawa semua materi itu, jangan diukur dengan akal kita. Karena ada yang di luar jangkauan pikiran kita. Oleh karena itu namanya kepercayaan hati. Kan kalau kita begini gimana ya? Katanya Allah tidak berlafaz, tidak bersuara. Tapi kenapa ada wahyu? Bagaimana sampai wahyu itu? Kan Jibril. Lalu Jibril terima wahyu dari Allah gimana itu bunyinya? Sehingga beliau menyampaikan kepada apa sampai pertama wahyu Allah disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah? Yang pertama apa? Iqra. Itu kalimat siapa? Kalimat Jibril. Tapi Allah berkata, Jibril, bacakan kepada Muhammad Iqra. Dia sebut Iqra. Tapi bagaimana Jibril mendengar kalimat Iqra itu seperti itu? Wallahu a'lam, itu adalah rahasia daripada Allah dan akidah yang kita percaya. Karena itu adalah perintah Allah, firman Allah SWT. Jadi gitu ya. Bagus pertanyaannya untuk memperbulatkan, memperyakinkan. Tapi ibu bapak jangan terlalu dalam. Ya, jangan terlalu dalam memikirkan nanti jadi bisa sesat sehingga keluarlah nanti satu aliran yang kadang-kadang terlampau nyelimet begitu. Ya sudahlah, yang hal-hal yang seperti itu kita terima seperti itu, yang kita yakini, tapi jangan dipikir kemana ya, gimana nanti gimana aja kita sampai pagi kita benar begini udah selesai, nanti jadi majnun gitu. Ya, itu artinya begitu karena Allah mengatakan bahkan sampai kalau kalimat daripada Rasulullah memang itu sudah jelas ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi, jawab lagi assalamu alayna. Nah, malaikat yang aras ini termasuk malaikat Jibril yang memperhatikan, yang mendengar ketok dialog itu, mereka tidak bisa berapa-apa, begitu bangga terucaplah oleh malaikat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Langsung dilanjutkan oleh malaikat Allahumma salli wa sallim ala. Jadi kalimat itu berada di aras, kabulanya itu di aras. Lalu dipraktikkan Rasulullah dibuat salat, maka Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, bacaannya, rukunya, sujudnya, bacaan antara dua sujudnya, bacaan di tahiyatnya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itulah yang wajib kita. Karena itu ada orang baca tahiyat pendeknya seperti itu.
Sehingga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang menambah kama sallaita ala Ibrahim wa ala, itu tidak ada dialog ketika itu, hanya sampai wa ala ali Muhammad. Ditambah boleh seperti menambah selawat guna untuk menyanjung Rasulullah. Tapi yang selawat asli hanya seperti bacaan Allahumma salli ala wa ala ali, tidak ada pakai ashabi enggak. Tapi mana itu orang menambah, itu penghormatan saja. Sama dengan Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala, macam-macam kan? Salawat juga. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Allahumma salli wa sallim ala lisani kamil al-mukammil al-rasul wal wasi' al-mufaddal. Itu tanda penghormatan kepada Rasul. Jadi itu yang dibaca oleh kita ketika kita melaksanakan itu peristiwa. Nah, sekarang yang ketiga, inti daripada raja ini yang kita peringati tentang pelakunya. Pelaku itu tokohnya. Siapa tokohnya? Siapa pelakunya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelakunya, itu yang pada waktu itu yang kalau kita cari keistimewaan atau keutamaan Rasulullah itu memang luar biasa. Oleh karena itulah saya tekankan sekali lagi, kenapa orang mengatakan orang salat itu mi'raj? Karena salat itu didapat waktu mi'raj. Juga memang ada hadis mengatakan gitu. Salatul mu'min apa? As-salatu mi'rajul lil mu'min. Orang sedang salat itu dia sedang mi'raj. Sampai begitu Bapak Ibu. Orang sedang salat seolah-olah bagi kita nih, karena kita tidak mi'raj kan? Mana kita mi'raj? Kita di Dubai. Kapan kita ke Sidratul Muntaha? Kapan kita diterbangkan Jibril? Kan tidak ada. Jadi kita tidak mi'raj. Hanya hadis itu mengatakan seolah-olah orang yang dalam salat itu adalah mi'raj. Kenapa dikatakan mi'raj? Agar dia tahu bahwa dia bertemu dengan Allah. Begitu dia takbir, Allahu Akbar, dia sudah bertemu dengan Allah. Sampai tahiyat. Hendaknya seperti itu, idealnya begitu. Ya betul, kalau itu tidak bisa cepat-cepat, harus tenang, dengan pelan-pelan. Kenapa? Berbisik di langit, yang mendengar orang berbisik di bumi, yang dengar di itu luar biasa nih. Kalau ibu sujud itu berbisik kepada apa? Ke tanah kan? Ibu sujud, bapak sujud berbisik di tanah. Tapi yang didengar oleh orang di langit, Allah Subhanahu. Jadi dengan ada memperingati ini, luar biasa ibadah yang satu ini. Oleh karena itu jangan ibu bapak anggap enteng, dan jangan dipermain-mainkan, apalagi dipermalas-malaskan, apalagi jadi beban. Jangan, harus dinikmati. Kalau ibu bapak sudah menikmati itu salat, wah, itu sudah top of the top itu. Tapi kalau salat tidak dinikmati, mau cepat-cepat selesai, kalau imam agak panjang sedikit menggerutu, nggak enak salat, itu sudah nggak ada, nggak nikmat. Ya, ibarat orang yang hobi makan kepala ikan kakap, dia nikmati kepala ikan kakap, nikmat betul, umpamanya nikmat karena dia nikmati kepala ikan kakap. Kalau ada orang yang hobi makan, di Pamak ada nggak jual ikan kakap? Nah itu kan di warung nanti kalau ada undangan kita ya nggak nolak beli bawahnya. Itu itu makan gini ya mati. Jangan makan ikan kakap dinikmati, salat juga dinikmati, itu maksudnya. Mulai ya, ibu-ibu, bapak-bapak, harap yang mendengar ini dimulai sejak mulai malam ini sesuai menceritakan tentang isi daripada peristiwa Rajab ini yang dikatakan tadi Syahrullah, itu maksudnya Ar-Rajabu Syahrullah.
Rajab bulan Allah, karena dalam bulan Rajab peristiwa yang tadi yang luar biasa itu peristiwa Allah memanggil Rasulullah menghadap menerima salat. Bahkan beliau langsung mempraktekkan, langsung jadi imam di langit. Makmumnya siapa? Penduduk. Itu kata selawat itu tadi itu. Nah, selawat ini dibikin oleh ulama-ulama dahulu kala sebagai tarhim. Namanya salawat tarhim. Apa itu tarhim? Penghormatan. Penghormatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Sehingga beliau dipuji. Ya tahu? Ya narul haji, ya narul huda, ya nasir huda, ya khairal haq, ya Rasulullah, ya khairal haq. Itu puji-pujian. Ya, kita disanjung, orang kan disebut kita yang baik-baik kan. Wih mantap, ganteng, cakep, gelis. Itu kan puji orang. Orang baik, orang ramah, orang santun. Itu kan pujian. Tapi kalau orang bilang jelek, buruk, ya nggak sopan, nggak punya etika, ya dia nggak punya adat, nggak punya etika, pemarah, atau dikit-dikit pukul meja, itu tidak dipuji-puji. Itulah yang insya Allah kepada ibu bapak saya hanya menghimbau, mengharapkan kembalilah mendalami ibadah yang satu ini, yaitu ibadah salat, karena Rasulullah menjemputnya luar biasa dengan mengorbankan jiwa raga beliau, waktunya, dan juga menjemputnya bukan pada tempat yang khusus, yang dekat, tapi amat jauh. Wallahu alam, nggak tahu lagi lah berapa ribu jam kalau tempuh dengan ini. Kalau akhirat lebih parah lagi, ya kan? Itu masih di dunia, masih belum kiamat. Kalau di akhirat itu mungkin satu hari di sini, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. Itu sana itu mungkin di alam sana yang dialami oleh Rasulullah. Wallahu alam, kita juga tidak tahu, akal kita tidak bisa mencapai. Hanya kita bicarakan tentang itu untuk menghargai kita, bahwa ibadah yang satu ini lakukanlah sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan standar, paling tidak standar minim. Itu kemarin aja saya lihat di HP saya itu saya kirim juga di Al-Hikmah atau dengan Islam. Saya kirim itu faedahnya membaca antara dua sujud, doa antara dua sujud. Apa itu? Coba. Berapa macam? Coba ibu baca. Seolah-olah ibu sekarang dalam duduk. Coba ibu baca pelan. Kenapa orang waktu membaca duduk antara sujud seolah-olah baru setengah dia sudah sujud? Berarti tidak cukup 8. Coba perhatikan. Allahu Akbar kabir jiwa kali disebut. Allahu Akbar. Enggak cukup 8 itu, saya yakin enggak 8. Kalau 8 pasti lama. Coba Bapak praktekkan di rumah, baca yang pelan. Allahu Akbar kabir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Coba perhatikan, lama itu. Tapi kenapa kalau Bapak Ibu di antara kita lihat orang kok cepat? Ali, ya. Dari kecil. Nah dari tua sekarang belajar tumanina. Belajar tuma dan coba sendiri. Saya begitu Ibu. Apa yang saya temukan satu ibadah yang luar biasa, sulit saya coba. Katanya tahajud itu 8 rakaat. Satu rakaat itu paling tidak satu surat yang panjang. Apa itu surat yang panjang? Misalnya Alif Lam Mim Tanzil atau surat Al-Insan. Al-ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Itu berapa ayat? Saya coba sendiri. Salat artinya mendorong diri sendiri, bukan riak, mendorong. Dicoba. Ini nikmat luar biasa. Apalagi kalau ayatnya hafal maknanya luar biasa.
Satu rakaat. Saya coba satu rakaat baca itu. Saya tidak baca itu sebanyak pendek. 4 rakaat selesai. Sama dengan satu saudara insan. Coba bayang. Jadi ibadah ini kita coba Bapak. Kita dorong diri kita ini sangat-sangat iblis, setannya besar. Kiai kita, kiai pula setannya. Kan gitu. Al-Mukarram, kiai, profesor, doktor, waliullah, segala macam disebut itu. Iblisnya juga itu. Kiai, profesor, doktor, iblisnya. Sama itu dengan orang itu nilai. Hanya dia orang mengatakan, ya Allah, intazirni katanya. Kan pernah iblis itu. Waktu dia dihukum oleh Allah keluar daripada surga, iblis ini adalah makhluk yang terhormat, yang tercinta dan yang tersayang, yang terbaik semula itu. Sebelum diusir dari surga. Kenapa diusir? Karena tidak mau sujud kepada Nabi atas perintah Allah. Karena sombong. Apa ini? Sama manusia tanah ini. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Aku tidak mau sujud. Fakhruj. Kan itu dalam surga dia itu. Kan dalam kisahnya itu iblis itu kan berdialog dengan Allah. Kan Adam itu diciptakan dalam surga oleh Allah dari tanah. Ya kan? Habis diciptakan pas sujud, malaikat sujud, sami'na. Iblis sujud. Apa itu? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari orang ini, lebih bagus, lebih kaya, pokoknya lebih dari orang ini. Kata Allah, fakhruj minha, keluar kamu dari situ. Nah, oke katanya, kalau keluar, tapi aku goda mereka. Kalau dia mau lurus, saya bengkokkan. Kalau dia kiai, saya juga kiai. Dia doktor, saya doktor. Dia ustaz, saya ustaz. Fantazirni, mohon izin pada Allah untuk menggodari. Kata Allah, fantazir, fa'innaka muntazirun. Oke, kamu sendiri. Illa min ibadiyas sholihin wal mukhlisin. Kecuali yang tidak tergoda kalau orang saleh dan orang mukhlis, ikhlas. Jadi kalau ibu ikhlas melaksanakan salat, begitu bersih, langsung takbir, tidak jadi beban, itu pasti lancar, ibu sukses. Tapi kalau tidak ikhlas, terpaksa, beban, mau cepat-cepat, tidak selesai. Paham ini? Demikian, mudah-mudahan dampaknya belum cukup. Nanti kita lanjutkan besok di Al-Isra, karena pelakunya yang lebih dalam lagi. Hanya 2 saja peristiwa tentang peristiwanya. Kemudian nanti yang dilakukan dan yang paling inti adalah insya Allah dengan Rajab tahun 1445 ini, sekarang tanggal 15 Rajab, dengan memperingati ini kita memberikan inti daripada bulan Rajab adalah Allah mewajibkan ibadah salat, di mana ibadah salat itu ibadah yang utama dan dialah satu-satunya ibadah yang pertama dipertanggungjawabkan oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Awwalu ma yuhasibu bin nasi yaumal qiyamah as-salat. Awwalu ma yuhasabu, yang pertama-tama dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah yang lain belum. Jadi para Pak Ahmad, kumaha perdagangan di Dago tuh enggak, belum. Kumaha warungnya, Pak Haji juga itu ada warung depan, belum ditanya. Saya juga ditanya, Ali kamu ngaji sebarang kali ke Islam, enggak ditanya. Ini tanya salat, masalah betul tidak betul. Ada pertanyaan tentang salat? Enggak. Ya, karena waktu sudah azan, insya Allah mudah-mudahan kembali lagi kita kepada semua, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, ta'lim yang kita lakukan insya Allah tidak beberapa lagi kita akan selesai, karena mengingat besok sudah Sya'ban sudah Ramadan kita tidak majlis ta'lim, dan 1, 2, 3 kali lagi kita bertemu. Insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita. Usahakanlah diri, rame-rame lah hadir setiap majlis, tinggal beberapa kali ini dengan saya ya. Kalau dengan yang lain itu banyak di majlis kita, Sabtu malam dengan Ahad malam. Mari kita
rame-rame untuk menghadirinya guna untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.